Kalinya salinan ijazah Jokowi yang tanpa sensor diperlihatkan ke publik. Apa arti penting dibukanya seluruh data-data di salinan ijazah Jokowi ini? Kita bahas malam hari ini bersama pengamat kebijakan publik yang juga pemohon keterbukaan ijazah Jokowi di KIP, Bona Tua Silalahi. Selamat malam Bang Bona. Malam, Audrey. Ada juga Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar. Mas Semar, selamat malam. Malam. Dan ada juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Ray Rangkuti. Bang Ray, malam. Malam semuanya. Iya, jadi saya mau tanya dulu ke Bang Bona yang sudah menerima salinan ijazah Pak Jokowi. Dibawa Bang? Bawa. Jadi tadi itu diberikannya oleh siapa? Langsung oleh Komisioner KPU? Melalui PPID. Apa itu? Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Oke. Nah, beserta Biro Hukumnya. Dipersulit atau langsung dikasih aja tadi gampang? Langsung dikasih. Nah, udah memang keputusan KIP-nya kan seperti itu kan. Dan hari ini yang bikin janji berdua dari KPU dan Abang atau diundang oleh KPU? KPU yang mengundang. KPU yang mengundang. Kemudian? Minggu lalu kan mereka kan dikasih waktu 14 hari kerja setelah tanggal 13 putusan dia 13 Januari. Terus ditunggu-tunggu ya kan sudah selesai 14 hari. Tidak ada banding. Tidak ada banding dan mereka menghubungin saya untuk memberikan salinan fotokopi terlegalisir berwarna. Oke, jadi itu apa Bang? Boleh dibuka nggak Bang? Ini salinan yang tadi diberikan KPU ya? Iya. Jadi ini adalah salinan ijazah Pak Jokowi yang waktu itu Pak Jokowi ini mendaftarkan pada Pilpres 2014 dan 2019. Oke, sama itu dua-duanya. Boleh lihat Bang? Boleh? Nah ini kan, Abang boleh memperlihatkan mungkin ya? Oke, Ini yang 2019. Jadi boleh ditunjukin ke layar Bang. Jadi ada 9 sebenarnya. Saya recap dikit ya. Saya ulangi lagi yang pada saat dulu kan Abang ini yang mempertanyakan ada 9 item yang tanda kutip ditutupi. Memang ditutupi ya oleh KPU ya, tidak diumumkan gitu, tidak dibuka ke publik. Nah ini apa saja Bang yang akhirnya ada? Jadi ini semua ada. Nggak ada lagi ditutupin. Seperti nomor ini ditutup waktu itu ditutup juga. Nama ini nomor ditutup. kertas ijazah jadi ada? Ada. Tanda tangan rektor UGM? Ini semua kan ditutup awalnya. Ada, ini juga ditutup ada, ini juga ditutup ini juga ada, ditutup ya. Pada intinya semua ditutup kecuali foto sama tulisan logo UGM sama tulisan ini semua. Yang sifatnya tulisan tangan itu ditutup semua. Oke, jadi kalau saya lihat ada nomor kertas ijazahnya ada yang tadinya ditutup. Kemudian ada juga tanda tangan rektor UGM ada. Tanda tangan dekan Fakultas Kehutanan UGM juga ada. Tanda dilegalisir juga ada. Tanggalnya juga ada. Tanggalnya nggak ada. Oh, tanggalnya nggak ada? Oke. Memang nggak ada ternyata. Oh, memang nggak ada. Anda sempat tanya juga? Iya. Dijawabnya? Memang nggak ada tanggalnya. Jadi dilegalisir itu tanpa tanda tangan. Oh, nggak ada tanda tangan ya? Jadi bukan ditutupi lagi ya? Iya. Pertanyaannya Bang Bona, sudah puas atau belum salinannya didapat? Ini kan dimintanya dari Agustus tahun lalu. Pasti belum lah. Kenapa belum? Karena ini kan pernah saya mungkin di TV saya bilang ini data sampah. Secara penelitian. Artinya ini data belum terklarifikasi, belum terautentikasi. Jadi tak satu pun lembaga KPU baik di pusat maupun di daerah yang pernah menyandingkan ini dengan aslinya. Sehingga itulah namanya tidak terklarifikasi. Terverifikasi yes. Karena memang faktanya di PKPU-nya itu memang menyebutkan ada kalimat dapat. Artinya KPU akan mengklarifikasi jika ada laporan ijazah ini tanda kutip. Jika Panwaslu mengelaporkan. Sepanjang sejak kemarin kita sidang di Komisi Informasi Jawa Tengah terhadap KPU di Solo bersaksi. Mereka bilang juga 2005 mereka tidak pernah. Sampai sekarang mereka tidak pernah melakukan yang namanya klarifikasi. Artinya data ini tidak pernah ada yang membuktikan ke kita, ke publik, bahkan lembaga publik tidak pernah menyandingkan benar ini fotokopi dengan sama dengan aslinya, identik sama dengan aslinya seperti itu. Jadi yang mau Bang Bona katakan adalah memang ketika salinan yang memang diberikan ke KPU pada saat pendaftaran baik di Wali Kota Solo maupun di Pilpres 2014 dan 2019, ini memang salinan yang kemudian tidak diverifikasi kembali, tidak dilihat lagi apakah benar, asli atau tidak oleh KPU. Jadi di PKPU-nya itu kan ada pengujian fotokopi, pengujian ijazah itu ada 2.
verifikasi administrasi dengan verifikasi klarifikasi. Verifikasi administrasi dikerjakan, tapi karena mereka tidak mencurigai adanya kepalsuan, mereka tidak dapat laporan dari Panwaslu, mereka tidak menerima laporan dari masyarakat, mereka menggunakan kalimat diskresi dapat ini. Mereka memutuskan tidak melakukan klarifikasi. Oke. Diterima saja. Terima saja, percaya saja. Apalagi kalau sudah jadi wali kota, apalagi kalau sudah jadi presiden, siapa yang berani melakukan siapa yang itu? berani? Oke. Ya kan? Nah, sekarang itu. pertanyaan selanjutnya, kenapa Anda mengaku tidak puas sudah mendapatkan salinan dari KPU? Karena penelitian saya itu harus, supaya penelitian saya lolos jurnal yang bagus itu harus teruji. Ini data sekunder tapi belum bisa diuji. Yang Anda minta aslinya? Bukan, data primer yang terverifikasi atau data sekunder yang terklarifikasi ya. Sebisa mungkin saya seharusnya kan awalnya mintanya ke ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia. Level ANRI itu lebih tinggi dari klarifikasi, yaitu autentikasi. Artinya yang ini, kalau dia misalnya ini fotokopi, kalau diserahkan ke ANRI, ANRI akan minta aslinya. Karena ini salinan. Iya, diautentikkan. Otentik ini pertama mereka cek informasi dia yang asli, baru cek fisiknya. Itu namanya otentik. Kalau klarifikasi hanya disandingkan saja. Kalau administrasi hanya tanya UGM, benar nggak ini? Benar, ya udah. Jadi ada grade levelnya seperti itu. Jadi yang bisa saya jadikan data penelitian itu adalah fotokopi terlegalisir dari KPU yang terklarifikasi. Sebisa mungkin terautentikasi. Ya, dan gitu. sampai sekarang Anda sudah menerima salinannya, tapi belum puas. Pak Semar, kalau pada saat 9 item itu tidak diperlihatkan ke publik dan sekarang menurut KIP memerintahkan KPU untuk membuka semua karena ini termasuk dokumen yang kemudian bisa dikonsumsi, diperlihatkan ke publik. Pertanyaannya pada saat waktu ditutup itu 9 item, ini atas permintaan siapa? Ya tentu kan punya kebijakan yang menutup ya. Nggak ada juga perintah-perintah. KPU maksudnya? Ya mungkin juga KPU karena merasa mungkin itu ada data pribadi yang harus ditutup. Tapi bahwa sekarang itu diputuskan oleh KIP ya untuk menyerahkan bahwa itu dokumen yang boleh diketahui publik, ya bagus juga jadi terbuka. Jadi apa yang dilakukan oleh Bonatua itu bahwa dia menginginkan untuk melihat salinannya langsung kan juga sudah dipenuhi. Walaupun memang tadi disampaikan ini belum otentik, belum diklarifikasi, karena memang harus juga itu dipastikan bahwa salinan ini sesuai dengan aslinya. Jadi, dari segi substansinya sebenarnya memang betul Bang Bonatua bahwa ini belum jadi apa-apa juga ini. Yang paling penting tahapannya bahwa beliau ingin meminta itu sebagai bagian dari informasi publik kan sudah dipenuhi. Dan itu juga menggembirakan buat kita sebagai orang publik yang merasa bahwa keterbukaan informasi itu harus juga dikedepankan juga kan gitu. Tapi waktu itu pada saat memang sudah akhirnya tadi menurut Mas Semar ditutupi oleh KPU begitu karena dianggap ini sebagai informasi yang pribadi begitu. Pertanyaannya apakah Pak Jokowi waktu itu berkomentar atau enggak, bertanya atau tidak gitu. Usai jeda ya, nanti tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.